Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Aziza, mahasiswa Universitas Juanda, semester 3 Prodi Ilmu Hukum dengan NIM E201071. Merupakan mahasiswa pertukaran pelajar program MBKM antara Universitas Juanda dengan Universitas Surya Kencana. Baik, saya di sini akan mereview jurnal pada pertemuan ke-10 mata kuliah Hukum Administrasi Negara dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Haji Dedi Mulyadi SHMH dan Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Jurnal dengan judul yaitu Demi Nama Baik Kampus, Bis Perlindungan Korban tentang kasus kekerasan seksual di kampus oleh Nikmatullah UIN Mataram. Kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus cukup kompleks. Tidak hanya terkait dengan aturan mekanisme pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di kampus, tetapi juga dengan sistem birokrasi dan kualitas sumber daya manusia. Birokrasi yang kondusif akan mendukung terciptanya lingkungan kampus yang ramah gender dan nir kekerasan seksual. Sebaliknya, birokrasi yang rigid dan berbelit-belit akan menyebabkan terjadinya pengabaian korban kekerasan seksual atas nama baik kampus. Sumber daya manusia terkait dengan pemahaman dan kesadaran sivitas akademika, terutama para stakeholder perguruan tinggi tentang kasus kekerasan seksual, sehingga dapat mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual dan menangani korban dengan tepat melalui implementasi aturan yang adil, tidak diskriminatif, dan menghargai korban. Studi tentang kekerasan seksual di kampus selama ini dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama, pengetahuan mahasiswa tentang kekerasan seksual menurut Rushidi dan kawan-kawan. Yang kedua, efek pelecehan seksual terhadap korban Artaria 2012. Dan yang ketiga, perlindungan hukum korban kekerasan seksual Sitorus 2019. Dari studi tersebut tampaknya implementasi kebijakan belum mendapatkan perhatian yang memadai. Sebuah aturan akan berjalan dengan baik jika diimbangi dengan sistem birokrasi dan sumber daya manusia yang baik. Potensi terjadinya kekerasan seksual di perguruan tinggi dapat terjadi karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender, dan rap culture. Ketimpangan relasi kuasa terkait dengan pihak yang memiliki kewenangan dianggap memiliki peluang untuk menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan kekerasan seksual terhadap orang yang dipandang lemah atau di bawah pengawasannya. Ini dinamakan dengan dominasi dari atas. Kemudian, dalam konteks perguruan tinggi, dosen mempunyai kekuasaan terhadap mahasiswanya, di antaranya dalam bentuk pembimbingan, penugasan, dan evaluasi. Akibatnya, oknum dosen dapat memanfaatkan kewenangan tersebut untuk melakukan kekerasan seksual terhadap mahasiswa pada saat melaksanakan tugasnya. Sedangkan ketimpangan relasi gender terjadi karena konstruksi gender yang patriarki, di mana dalam masyarakat menempatkan laki-laki pada pihak yang lebih tinggi daripada pihak perempuan atau pihak yang superior, sedangkan perempuan dianggap pihak yang inferior. Pihak laki-laki yang dikenal dengan patriarki, superior, dominan, dan agresif, sedangkan perempuan inferior, submisif, dan pasif. Akibatnya, perempuan yang menjadi korban kasus kekerasan seksual banyak dirugikan dan rentan mengalami kekerasan seksual. Selain itu, kekerasan seksual juga terjadi karena rape culture, atau di mana mindset dan budaya masyarakat kita mengenai tubuh perempuan dijadikan sebagai objek dan layak dilecehkan, misoginis, serta tidak memberikan hak dan perlindungan kepada perempuan, dan hal tersebut diterima dan dijustifikasi oleh media dan budaya populer, di mana jika perempuan mengenakan pakaian yang terbuka dianggap wajar untuk dilecehkan karena itu mengundang syahwat laki-laki. Padahal tentu baik laki-laki maupun perempuan harus menjaga dirinya masing-masing. Laki-laki menjaga pandangannya dan perempuan menjaga tubuhnya. Tentu saja orang pun tidak bisa mengatur tentang tata cara berpakaian seorang perempuan atau orang lain, dikarenakan setiap orang bebas mengekspresikan keinginannya dan kenyamanannya dalam berpakaian atau dan hal lainnya.
Kemudian mindset dan budaya perempuan dianggap pantas dilecehkan ini misalnya seperti blaming victim, membuat joke yang seksis, seperti joke-joke yang sering disebutkan oleh anak-anak zaman sekarang, dan toleran terhadap pelecehan seksual seperti cuit-cuitan atau jika kita lewat dalam suatu kerumunan laki-laki, seringkali kita mendapatkan suit-suitan atau hai cantik, hal-hal seperti itu. Nah, itu lingkungan yang sangat seksis dan tidak ramah gender, dan itu sangat-sangat memungkinkan terjadinya kekerasan seksual yang berlipat ganda. Oleh karena itu, potensi terjadinya kekerasan seksual sangat besar dan dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, baik di ruang private atau publik, termasuk di perguruan tinggi. Nah, berdasarkan penelusuran data melalui media online, kekerasan seksual terjadi di berbagai kampus di Indonesia, baik perguruan tinggi umum maupun perguruan tinggi agama. Nah, pelaku kekerasan seksual di perguruan tinggi dapat dilakukan oleh sivitas akademika, baik dosen, tenaga kependidikan, karyawan, dan mahasiswa, yang tentunya hal itu amat sangat tidak bisa ditoleransi, sebagaimana kita ketahui bahwasanya orang yang berpendidikan, orang yang beretitude tidak akan melakukan hal seperti itu yang dapat merugikan orang lain. Kemudian kekerasan seksual mempunyai dampak yang sangat mendalam bagi korban, baik dalam bentuk fisik, psikis, sosial, dan pendidikan. Dari segi fisik mungkin dapat kita lihat seperti menurunnya kesehatan dari korban. Kemudian secara psikis korban mengalami berbagai macam gejala kejiwaan dari yang ringan sampai yang berat seperti tertekan, depresi, dendam, dan trauma, hingga keinginan untuk bunuh diri. Ini adalah hal yang paling parah yang banyak dialami oleh korban dari kekerasan seksual. Apalagi jika korban disalahkan oleh orang yang berada di sekelilingnya. Kemudian dampak sosial, korban menjadi objek perbincangan publik, dijadikan bahan gosip, dihina, dituduh karena pakaiannya, gaya hidup, dan kehidupan pribadinya, bahkan dikatakan sebagai simpanan dosen. What? Di mana hak-hak korban? Di mana hak korban untuk mendapatkan perlindungan dan dukungan dari masyarakat dan orang-orang di sekitarnya? Kemudian, korban dijauhi oleh teman-temannya dan keluarganya, sehingga korban kehilangan nama baiknya serta kehilangan kepercayaan diri di lingkungan sekitarnya. Akhirnya, kekerasan seksual berpengaruh terhadap pendidikan korban, seperti kemampuan akademik yang menurun, sering bolos kuliah, kemudian mengubah rencana akademik, bahkan berhenti kuliah. Itulah dalamnya dampak yang akan dialami oleh korban kekerasan seksual. Tapi tidak semua korban berani melakukan speak up atau berani melaporkan tindakan kekerasan seksual yang dialami, bahkan sebagian mendiamkannya. Nah, kenapa korban sampai mendiamkannya? Kenapa tidak melaporkannya? Padahal korban dirugikan dalam hal ini. Karena korban diam dapat disebabkan oleh beberapa alasan. Yang pertama, mungkin ketidaktahuan korban telah menjadi kekerasan seksual karena kuatnya rap culture. Ini yang sangat miris di lingkungan dan di masyarakat Indonesia saat ini. Kemudian, selain itu korban merasa tidak berdaya karena trauma dan menghadapi stigma dari lingkungan karena dianggap melakukan perbuatan aib dan memalukan, sehingga mungkin di lingkungannya kasus kekerasan seksual ini lebih baik dibungkam. Kemudian di samping itu, korban mendapatkan ancaman dari pelaku jika melaporkan atau menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain dan mendapat intimidasi dari kampus. Dan ini yang membawa stigma bahwasanya lebih baik menjaga nama baik kampus daripada memberikan hak-hak terhadap korban kasus kekerasan seksual atau memperjuangkan haknya. Kemudian korban tidak melaporkan pelaku juga karena belum ada mekanisme dan penanganan kasus kekerasan seksual di kampus yang jelas, yang seringkali terabaikan. Akibatnya, kasus-kasus kekerasan seksual yang selama ini muncul
ditangani secara individual atau organisasi internal kampus dalam penanganan yang terbatas dan belum bisa secara maksimal. Namun demikian, kenyataannya di lapangan terkadang berbeda. Oh tentu, ini sudah menjadi rahasia umum bahwasanya pada beberapa kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi, ada dua bentuk respon stakeholder kampus dalam menghadapi kasus tersebut. Mirisnya yang pertama ini mungkin banyak dialami oleh korban-korban kasus kekerasan seksual sehingga banyak yang tidak berani speak up akan apa yang ia rasakan. Yang pertama itu responnya ia dalam menjaga nama baik kampus dengan melindungi pelaku, tidak memproses laporan korban atau kasus sengaja ditutupi agar tidak diketahui oleh pihak luar. Kemudian pihak kampus tidak merespon dengan baik karena tidak ada atau kurangnya komitmen lembaga terhadap kasus kekerasan seksual. Nah, dalam beberapa kasus, korban justru dipersalahkan karena membiarkan pelaku beraksi dan korban disuruh untuk bungkam terhadap kasus ini. Selain itu, pelaku justru mendapat dukungan dari teman seprofesi dengan melarang menyebarkan berita tersebut karena dianggap aib. Nah, respon yang kedua ini, kampus merespon dengan memberikan keadilan terhadap korban dengan cara memberikan sanksi kepada pelaku dan memulihkan nama baik korban. Baik, sekian review dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.